Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini masih membahas seputar investasi emas, yaitu di tahun 2021 ini memang harga komoditas ini memang cenderung menurun dibandingkan dengan awal-awal pandemi itu. Terus pandemi terus meluncur naik terus sampai puncaknya sekitar Agustus dan September, itu luar biasa harganya. Tapi yang jelas adalah pesan Pak B adalah kalau berinvestasi emas itu adalah untuk jangka panjang. Jadi ingat, untuk jangka panjang. Kalau tidak jangka panjang, niscaya nanti ada kerugian-kerugian yang harus diterima oleh kita yang mengumpulkan. Oke, kali ini Pak B akan sharing tentang cara membuka tabungan emas di Pegadaian di tahun 2001. Nah, jadi apakah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana? Kita simak video selanjutnya. Oke. Mari kita mulai. Yang pertama adalah bagaimana caranya. Ini khusus bagi pemula. Nah, jadi khusus bagi pemula. Itu bagaimana caranya? Nanti akan dapat tabungan seperti ini. Nah, ini tabungan seperti ini, dan juga nanti dalamnya akan seperti ini. Ini ada nama, ini ada nama, ada ini saldonya dan sebagainya. Oke. Yang pertama, langkah pertama adalah persiapkan fotokopi KTP dan juga bawa KTP asli sebelum pergi ke kantor Pegadaian. Nah, jadi persiapkan itu. Yang kedua adalah berangkat atau datang ke kantor cabang Pegadaian terdekat atau di kota Anda. Jadi datang ke Pegadaian di kota Anda untuk niat ingin membuka tabungan emas dan juga ingin berniat investasi jangka panjang. Ya, dalam hati saja, tidak usah diniatkan. Oke. Yang ketiga adalah biasanya setelah sampai ke kantor cabang Pegadaian adalah ambil nomor antrian. Nah, biasanya ada security. Nah, kalau tahun ini biasanya kan masih pandemi sehingga wajib menaati protokol kesehatan. Jadi masih membawa masker, terus cuci tangan, terus biasanya di termogan. Nah, suhunya berapa itu kalau saat ini. Oke, ngambil nomor antrian dan biar ditanya oleh security mau apa, atau kepentingannya apa. Kita jawab saja kepentingan adalah membuka tabungan emas di Pegadaian. Oke, biasanya ditanya sudah bawa syarat-syaratnya belum. Nah, biasanya syaratnya adalah fotokopi KTP. Ya, seperti itu, persiapkan. Oke. Yang selanjutnya, yang keempat adalah tunggu antrian. Ya, kalau ya tergantung pada saat di situ tuh cabang Pegadaian itu banyak atau padat atau tidak. Kalau banyak kan berarti tunggu antrian. Kalau enggak ya langsung dapat panggilan antrian tersebut. Terus setelah antriannya sampai, sambil menyiapkan perlengkapannya, terus datang ke teller atau di sini customer service atau teller ya. Itu utarakan niatnya, yaitu ingin membuat tabungan emas Pegadaian. Oke, jadi tanya sudah tahu belum? Nah, kalau kita sudah tahu dan melihat isu ini, sudah tahu Bu atau Pak atau Mas atau Mbak gitu ya. Itu terus siapkan fotokopi KTP. Nah, yang kelima adalah fotokopi KTP siapkan. Materi 1 lembar biasanya ya. Kalau hari ini kan harganya 10.000 ya. Jadi tidak 6.000 tapi sudah harganya 10.000. Terus biar diberi blanko pengisian untuk pendaftaran, yaitu identitas diri dan macam-macam itu diisi, dan juga ada perjanjian di situ diisi. Setelah diisi, serahkan lagi ke teller atau ke customer service tersebut. Nah, serahkan, setelah ditandatangani di atas materi, serahkan. Kalau kita belum paham sesuatu, silahkan tanyakan. Bisa tanyakan langsung ke customer service-nya itu, atau bisa tanya ke mungkin security-nya tahu ya, gitu ya. Jadi
Itu setelah setelah selesai, lanjut ke teller lagi. Langkah yang keenam adalah membayar uang minimal itu 50.000. Itu minimal kayaknya. Kalau tidak ada perbedaan, kalau tidak ada perubahan 50.000. Rinciannya yang 30.000 itu untuk biaya titip emas. Nah, karena kan kita kan beli emas terus dititipkan dalam bentuk tabungan. Jadi beli terus kita nyetor uang terus dapat saldo emas, dicatat di tabungan. Biaya titipnya adalah 30.000 per tahun. Nah, itu ya. Menariknya kan begitu, berapapun gramnya biaya titipnya adalah 30.000 per tahun. Setelah itu yang kedua adalah yang 10.000 digunakan untuk pencetakan buku. Nah, ini bukunya. Buku tabungan Pegadaian atau tabungan emas Pegadaian itu ya. Jadi 10.000. Yang sisanya itu dimasukkan dalam saldo emas. Nah, nanti kalau udah dapat ini seperti ini. Ini sudah dicetak. Ya, nanti seperti ini. Nanti akan ada di sini. Nah, di sini ya. Itu ya. Nah, itu ada. Nanti akan uang terus ini ya dijadikan gram. Nah, nanti lihat kalau udah dijadikan gram ini berapa uangnya, hari itu berapa. Saat video ini dibuat itu harga per gram di tabungan Pegadaian adalah 846.000 rupiah per gram. Nah, ya. Nah, kalau dulu puncaknya itu sampai 1 juta lebih. Pak B pernah masukkan di sini, itu pernah 1.005.000 rupiah per gram. Itu pada saat kalau tidak salah Pak D Agustus. Ya, itu sekarang 846.000. Nah, ini cocok saatnya untuk membuka tabungan emas. Tapi ingat jangka panjang, ya. Sisanya masukkan tabungan emas sudah. Nah, tunggu biar diproses di teller atau customer service, ditunggu. Setelah itu nanti kalau sudah selesai dipanggil. Nah, nanti akan mendapatkan buku seperti ini. Nanti akan juga sudah ada namanya, sudah ada alamat dan sebagainya di sini dan lain-lain. Terus ada di sini. Ini adalah contoh dari ini sudah berkali-kali ya. Ini contohnya atau yang ini. Ini sudah berkali-kali. Ini juga sama. Nanti akan terus menerus seperti ini. Terus menerus tabungan seperti ini terus. Jadi seperti itu nanti akan mendapat tabungan berupa seperti ini. Tapi ingat, pesan Pak B lah, ini adalah jangka panjang. Jangka panjang itu jangan diambil misalnya kurang dari 1 tahun atau 1 tahun. Itu juga tidak direkomendasikan kalau ingin menabung untuk masa depan atau membeli masa depan dengan hari ini. Karena apa? Karena di tabungannya adalah ada harga jual dan harga beli. Kalau sekarang ini misalnya nabung emas gitu ya. Nabung emas hari ini dengan harga 846.000, terus besok diambil, itu harga buybacknya atau harga belinya yang membeli dari Pegadaian harganya adalah 8.838.000 gitu ya, per gramnya seperti itu. Jadi fungsinya adalah ini adalah pelindung nilai, digunakan untuk melindungi nilai kita. Oke ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe ya, biar Pak B semangat untuk memberikan penjelasan-penjelasan atau sharing tentang seputar dari emas di Pegadaian. Ya, seperti itu. Itu intinya. Jadi yang pertama adalah tadi tetapkan tujuannya. Kalau tujuannya jangka panjang itu cocok. Misalnya mau digunakan untuk kuliah, digunakan untuk naik haji, bahkan digunakan untuk dana talangan, dana darurat dan sebagainya, yang uang itu akan di atas 2 tahun. Nah, itu rekomendasi sekali tentang emas. Karena Pak B mengalami ini pertama kali membuka itu di harga 600, ya, di harga 629.000 per gram.
terus pernah naik tapi nggak diambil juga, wong tujuan investasinya belum tercapai karena juga belum saatnya gitu ya. Jadi nanti ini akan harga emas itu akan cenderung naik tiap tahun. Kalau tiap jangka pendek naik itu sudah biasa. Siklus seperti itu siklus yang biasa. Siklus yang biasa, tapi dalam jangka panjang itu pasti naik. Kenapa? Karena dulu 20 tahun yang lalu itu harganya hanya 80.000 per gram. Jadi kalau beli 1 kilo itu hanya membutuhkan 80 juta. Kalau hari ini mau beli 1 kilo atau mau nabung 1 kilo, 1.000 gram, itu harus menyetor uang 846 juta. Itu uang. Bahkan kalau pada saat pandemi puncak-puncaknya Agustus September itu harus menyetor uang 1.005 juta. Itu seperti itu, semoga menginspirasi, semoga menjadikan informasi yang bagus untuk pemula. Jangan lupa tetap semangat dan semangat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.